Halo semuanya, say hi. Namaku Niketut Astri Saryani. Bisa kalian panggil Astri. Di sini aku ingin menjelaskan tentang moderasi beragama di generasi milenial ini. Ngomong-ngomong, apa kalian pernah dengar apa itu moderasi beragama? Oke, karena tidak ada yang tahu, saya akan jelaskan. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrim dalam beragama. Baik, kita lanjutkan ke generasi milenial. Apa ada yang tahu? Apa itu generasi milenial? Generasi milenial, apa itu? Sebagian orang hanya tahu generasi milenial, tapi tidak tahu apa sih generasi milenial itu. Baik, di sini saya sedikit menjelaskan. Generasi milenial adalah generasi milenial atau generasi Y adalah generasi yang lahir pada tahun 1980 hingga tahun 1995 pada saat teknologi telah maju. Apa sih pentingnya kita belajar moderasi beragama di dalam generasi milenial ini? Belajar moderasi beragama di dalam generasi milenial ini sangat penting dan begitu penting karena moderasi beragama memiliki sikap rukun dan saling menghormati antar sesama yang sangat berguna bagi generasi milenial ini untuk membentuk karakternya. Apa saja sih peran utama dari moderasi beragama dalam generasi milenial ini? Yang pertama adalah menjaga kesehatan dari virus COVID-19 karena dalam moderasi beragama, sikap ini termasuk ke dalam sikap bantu-membantu untuk mematuhi protokol kesehatan. Generasi milenial yang baik adalah generasi yang mengajak kita untuk menjaga kesehatan. Generasi milenial memiliki banyak sekali peranan penting, terutamanya yaitu generasi milenial sangat berperan penting dalam situasi COVID-19 karena generasi milenial yang baik adalah generasi muda yang mampu mengajak kita untuk menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan 3M. Apa saja 3M itu? Yang pertama yaitu memakai masker. Kita wajib memakai masker jika ingin bepergian. Yang kedua yaitu mencuci tangan. Kita wajib mencuci tangan jika sehabis keluar rumah dan mau mengambil makanan. Yang ketiga yaitu yang terakhir, kita wajib menjaga jarak 2 meter dan wajib menjauhi kerumunan seperti contohnya pasar dan swalayan terdekat. Gambar tersebut contoh dari generasi milenial yang baik yang mematuhi protokol kesehatan. Ada yang bisa tebak generasi milenial seperti apakah ini? Baik, ini merupakan contoh generasi milenial yang patut kita hindari karena tidak semua generasi milenial patut kita contoh, adapun juga generasi milenial yang patut kita hindari. Selain berperan terhadap virus COVID-19, generasi milenial juga berperan terhadap modernisasi beragama. Yuk, simak bareng-bareng, let's go! Yang pertama yaitu menjaga kerukunan terhadap generasi muda maupun orang lain. Di sini, menjaga kerukunan itu sangat penting karena dalam modernisasi beragama, khususnya generasi milenial ini,
sangat perlu menjaga kerukunan untuk menciptakan suasana yang harmonis dan tentram. Yang kedua yaitu mempererat tali persaudaraan. Walaupun di sini kita memiliki banyak agama dan berbeda agama, kita wajib mempererat tali persaudaraan dan sangat penting dan harus dilakukan karena dengan mempererat tali persaudaraan maka terciptalah suasana yang rukun. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu saling menghormati. Walaupun kita memiliki banyak agama, kita juga harus saling menghormati karena dalam modernisasi beragama, generasi milenial sangat harus saling menghormati karena dari sanalah bisa terciptanya suasana yang harmonis dan tentram. Dari gambar tersebut dan dari ketiganya ini memiliki peranan penting dalam modernisasi beragama dan khususnya generasi milenial karena dapat menciptakan suasana yang rukun, mempererat tali persaudaraan dan saling menghormati. Selain itu, modernisasi juga berperan penting dalam generasi milenial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari gambar tersebut, ini adalah termasuk contoh modernisasi beragama di kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di lingkungan rumah. Di sini, dalam keluarga, kita saling menjaga satu sama lain. Ini merupakan salah satu contoh modernisasi beragama di lingkungan masyarakat, yaitu gotong royong. Dari kegiatan gotong royong ini, pelajaran yang dapat kita ambil adalah sikap saling membantu dan pekerjaan terasa ringan. Ini merupakan sikap moderasi beragama antar bangsa dan negara, khususnya di lingkungan masyarakat. Gotong royong juga berarti aktivitas bekerja sama, tolong-menolong, dan saling bantu-membantu. Baik, di sini hubungan moderasi beragama dalam generasi milenial sangat penting dan sangat erat. Kenapa? Karena modernisasi beragama itu penting dan sangat erat dalam generasi milenial karena modernisasi agama mengajarkan nilai-nilai kebenaran dan mengajak kita untuk peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ngomong-ngomong, bagaimana sih cara menanamkan nilai-nilai modernisasi di generasi milenial ini? Ayo kita simak bareng-bareng bagaimana cara menanamkan nilai-nilai modernisasi di dalam generasi milenial ini. Baik, cara menanamkan nilai-nilai modernisasi di dalam generasi milenial dapat dilakukan di dunia pendidikan. Kenapa? Karena di dalam modernisasi beragama, khususnya generasi milenial, kita diajarkan melihat agama dari perspektif yang moderat dan bukan hanya dari agama kita, tetapi dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, dari tema yang saya jelaskan yaitu modernisasi beragama dalam generasi milenial memiliki kesimpulan yaitu di sini modernisasi beragama sangat penting dalam generasi milenial karena mampu menciptakan kerukunan, mempererat tali persaudaraan, dan saling menghormati. Selain itu, modernisasi beragama juga mengajarkan nilai-nilai kebenaran dan dalam situasi COVID-19 ini, modernisasi beragama di kalangan generasi milenial mengajarkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Di sini saya sedikit menyampaikan saran yaitu generasi milenial sangat erat dalam modernisasi beragama karena dari modernisasi beragama sikap generasi milenial dapat dibentuk dan akan sebagai contoh yaitu dapat membentuk sikap rukun,
mempererat tali persaudaraan, dan selalu mengamalkan nilai-nilai ajaran kebenaran. Baik, sekian dari modernisasi beragama di generasi milenial ini. Semoga kalian suka. Bye-bye.